Ya, jadi kita ketemu lagi di pertemuan ketiga tutorial webinar untuk mata kuliah metodologi penelitian ya. Saya senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman ya. Mohon maaf juga kalau misalnya waktunya di sore hari mungkin ada yang sedang bekerja juga gitu ya. Cuma ya memang ini salah satu tantangannya gitu ya kalau kita kuliah online sambil bekerja gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita jalankan dengan hati yang tenang, dengan ikhlas, dengan tulus, insya Allah selesai gitu ya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini mungkin akan sedikit teknis ya teman-teman ya. Jadi kita mulai aja ya, Bismillahirrahmanirrahim ya. Teman-teman ini kan diminta untuk membuat proposal penelitian ya. Proposal penelitian ya. Oke. Ini sudah terlihat dengan jelas ya, ini tulisannya ya, Bapak Ibu. Sudah, Bapak. Sudah. Sudah ya. Oke. Nah, jadi kan di dalam mata kuliah metodologi penelitian ini memang kita persiapannya itu di semester yang akan datang yaitu karya ilmiah ya. Mengerjakan karya ilmiah. Mungkin sebagian juga ada yang sebagian juga teman-teman ada yang ikut eh ini juga ya, apa mengerjakan karya ilmiah juga ya, metodologi penelitian dan karya ilmiah sekaligus gitu ya. Oke, jadi langsung aja saya ulangi lagi di sini ya, di dalam proposal penelitian itu kan kita di sini ada pendahuluan ya. Nah, untuk formatnya yang di universitas terbuka ini ya, pendahuluan ya. Di dalam pendahuluan ini ada apa aja biasanya? Ada latar belakang kan ya. Kemudian ada rumusan masalah ya. Kemudian ada tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian ya. Nah, ya, teman-teman saya rasa mungkin sebetulnya sudah ya mengerjakan ini yang tugas yang pertama ini ya. Nah, kemudian selanjutnya ada tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka ini berisi konsep utama variabel-variabel pendukung teman-teman ya. Jadi sini simbol dulu lah. Nah, ya. Berisi konsep utama variabel pendukung ya. Ini kita ininya aja dulu lah, kerangkanya dulu ya. Kemudian ada metode penelitian gitu ya. Nah, biasanya di dalam metode penelitian ini kita isinya ada apa aja sih? Bisa ada desain penelitian ya. Kemudian ada fokus atau variabelnya gitu ya. Kemudian ada teknik pengumpulan data ya, informasi tentang informan penelitian ya, dan juga teknik analisis datanya tuh ya. Kemudian selanjutnya ini ada lagi apa? Pembahasan ya, pembahasan. Dan yang terakhir simpulan dan saran. Oh iya, ada lagi daftar pustakanya ya. Daftar pustaka atau referensi gitu ya. Nah, jadi begitu ya teman-teman, ini kurang lebih seperti itu kan ya kerangkanya itu ya. Ini yang saya kasih warna kuning itu per babnya biasanya gitu ya. Jadi ada yang mengatakan ini bab satu pendahuluan, bab satu, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Oke. Jadi kurang lebih kan seperti itu ya, dan yang terakhir ini ada daftar pustaka atau referensi yang berisi sumber-sumber terkait dengan teori-teori yang dipakai oleh Bapak dan Ibu ataupun kakak adik di sini semua ya. Nah, misalnya
Kalau untuk latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian gimana? Ada kesulitan nggak selama ini, teman-teman? Mhm. Ini saya kasih contoh aja lah ya. Tolong ya, harus aktif teman-teman ya. Jadi jangan saya sendiri aja yang bicaranya gitu ya. Kan ini tugas teman-teman semua ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya di dalam latar belakang ini misalnya ya, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas ya. Bla 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 ya, teman-teman bisa baca lah ya. Jadi ini adalah latar belakangnya ya. Yang apa, membicarakan tentang pendidikan ya. Pertama pendidikan, lalu di sini juga ada motivasi belajar ya. Motivasi belajar ini diartikan sebagai dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas belajar ya. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa masih beragam dan belum sepenuhnya optimal ya. Sebagian siswa menunjukkan antusiasme dan keinginan kuat untuk berprestasi. Oleh karena itu penting dilakukan penelitian untuk mengetahui sejauh mana motivasi belajar berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa ya. Jadi ini apa namanya, ada berapa variabel ya ini ya Bapak Ibu ya. Ya, suara saya terdengar tidak? Benar, Pak. Jelas. Ya, ya tolong diaktif ya. Saya sangat berharap Bapak Ibu semuanya aktif gitu, nggak saya bicara sendiri gitu ya. Karena kan yang belajarnya Bapak Ibu bukan saya. Jadi ini ceritanya, ini latar belakangnya ya. Latar belakang ini saya buat gitu ya, latar belakangnya tentang pendidikan, terus saya meneliti motivasi belajar dan juga prestasi belajar. Nah, ini kan saya jelasin sedikit tentang motivasi belajarnya gimana gitu ya. Nah, saya melakukan observasi di awal gitu ya, Bapak Ibu ya. Realitas di lapangannya menunjukkan bahwa saya ini ya, motivasi belajar siswa itu ternyata, namanya siswa ya, pasti kan beragam gitu ya, dan belum sepenuhnya optimal ya, karena kan tahu sendiri ya, namanya siswa itu kan ada yang rajin, mungkin ada yang kurang, ada yang semangatnya tinggi gitu kan ya. Nah, makanya saya mau melakukan penelitian di mana motivasi belajar apakah berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Jadi jelas ya di sini ya, saya di dalam latar belakangnya itu saya telah melakukan apa namanya, survei terlebih dahulu gitu ya, survei di awal gitu ya. Oh ternyata dari hasil penilaian, apa, hasil nilai raport misalnya, dan juga kita lihat juga ternyata kan mahasiswa atau siswa gitu ya, ada yang saat gurunya ngajar, ada yang main, ada yang serius gitu kan ya. Nah ini dari observasi saya di awal itu dimasukkan di dalam latar belakang. Nah, terus teman-teman masih ingat kan kalau di bab satu itu kita harus ada apa lagi gitu ya. Yang pertama itu di sini kita harus punya yang namanya apa? Research gap ya. Nah, kita harus punya yang namanya research gap ya. Di dalam latar belakang ini kan wajib ada research gapnya gitu ya. Apa research gapnya? Misalnya research gap-nya itu di sini saya tulis. Nah, penelitian mengenai hubungan antara motivasi belajar dan prestasi belajar telah banyak dilakukan. Kayaknya memang ini judul ini juga bukan judul yang baru gitu ya, bukan judul yang unik saya rasa gitu ya. Pasti banyak ya penelitian tentang motivasi belajar dan prestasi belajar itu kok kita cek di Google Scholar ya. Nah, tapi di sini perlu digarisbawahi. Namun, hasil penelitian terdahulu menunjukkan temuan yang belum konsisten. Nah, apa aja hasil penelitian terdahulunya? Kan saya baca nih di penelitian sebelumnya, saya baca misalnya.
yang dilakukan oleh Wahyuni dan Rahmawati menunjukkan bahwa ternyata motivasi belajar berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Namun, hasil penelitian lain oleh Sutrisno menemukan bahwa motivasi belajar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar ketika faktor lingkungan keluarga dan strategi pembelajaran guru dimasukkan ke dalam model analisisnya. Nah, inilah masuk ke dalam yang disebut sebagai apa, Bapak Ibu? Sebagai research gap gitu ya. Sebagai research gap itu apa? Peneliti yang pertama ya, Wahyuni dan Rahmawati itu mereka mengatakan hasilnya, oh motivasi belajar positif nih dan signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Tapi ketika saya baca-baca dari peneliti yang lain, hasilnya itu contohnya misalnya dari Bapak Sutrisno gitu ya, ternyata motivasi belajar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar gitu ya. Nah, makanya muncullah ini research gap gitu ya. Gap atau kesenjangan penelitian. Wahyuni dan Rahmawati mengatakan positif hasilnya. Tapi kok Sutrisno di sini mengatakan negatif ya, tidak memiliki pengaruh yang signifikan gitu ya. Nah, makanya muncullah di sini yang namanya ambigu gitu ya. Nah, disitulah muncul kenapa saya melakukan penelitian ini gitu ya. Nah, selain research gap juga ada yang lain ya. Selain research gap itu di bab 1 itu apalagi Bapak Ibu? Ada yang namanya empirical gap ya, atau kesenjangan empiris ya. Kesenjangan empirisnya itu apa? Nah, ini misalnya ya. Selain yang pertama masalah research gap ya. Yang kedua empirical gap ya. Selain inkonsistensi hasil penelitian, terdapat pula empirical gap, yaitu perbedaan konteks penelitian sebelumnya dengan kondisi empiris di lokasi penelitian saat ini. Sebelumnya dilakukan pada jenjang SMA atau perguruan tinggi ya. Dimana kan mereka pasti karakteristiknya itu relatif mandiri ya. Saya rasa ya. SMA atau perguruan tinggi itu dan punya tanggung jawab belajar yang tinggi. Namun sementara itu penelitian yang akan dilakukan saat ini itu dilakukan pada jenjang SMP yang memiliki karakteristik peserta didik berbeda, yang mana cenderung masih membutuhkan motivasi eksternal dan guru maupun lingkungan sekitar. Nah, jadi nyambung kan judulnya tadi saya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi ya. Kenapa saya melakukannya di SMP? Karena kalau di SMP ini motivasi belajar siswa itu masih harus didorong gitu. Beda kalau di penelitian sebelumnya itu kan tadi di perguruan tinggi, di SMA notabene ya lebih dewasa lah mereka gitu siswa-siswanya gitu ya. Nah, itulah yang namanya apa? Empirical gap atau kesenjangan empiris ya. Kemudian di bab 1 juga ada yang namanya apa? Theoretical gap ya. Atau kesenjangan secara teoritis ya. Kesenjangan secara teoritis itu apa? Nah, secara teoritis hubungan antara motivasi dan belajar dapat dijelaskan melalui teori motivasi prestasi McClelland ya. Jadi saya baca nih gitu ya. Pakai McClelland ya, menyatakan bahwa individu dengan motivasi prestasi tinggi akan berusaha keras mencapai hasil optimal dan menghindari kegagalan ya. Nah, namun beberapa teori motivasi lebih menekankan faktor yang ada di dalam dirinya sendiri gitu kan. Namanya motivasi itu sesuatu yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu kan ya, baik bisa dari dalam dirinya sendiri atau bisa dari luar kan ya. Nah, intrinsik, teori lain menyoroti faktor ekstrinsik, bisa dari luar, apakah dari lingkungan, penghargaan, dukungan ya dari guru. Namun dalam praktiknya kedua aspek ini sering berinteraksi dan saling mempengaruhi, tapi belum banyak penelitian yang memverifikasi keterkaitan keduanya secara empiris di konteks siswa SMP. Nah, oleh karena itu penelitian ini berupaya mengisi theoretical gap dengan menguji secara empiris teori motivasi belajar dalam konteks siswa menengah pertama gitu ya.
Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian jadi udah ketemu kan nih latar belakangnya tentang pendidikan, lalu pertama pendidikan, tentang motivasi belajar, dan juga tentang prestasi belajar ya. Nah, saya gali juga, saya cari research gap-nya, saya cari juga empirical gap-nya, dan yang terakhir adalah theoretical gap-nya gitu ya. Ketemu kan nih bab satunya ya, atau bab pendahuluan. Nah, di sini kita bikin rumusan masalah gitu ya. Nah, rumusan masalahnya apa? Misalnya gini, berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi kesenjangan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa? Kemudian, seberapa besar kontribusi motivasi belajar dalam menjelaskan variasi prestasi belajar siswa? Nah, ini rumusan masalahnya. Kemudian, selanjutnya adalah apa? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah jawaban dari rumusan masalah, Bapak Ibu, ya. Saya enter aja ke bawah, ya. Nah, kan rumusan masalahnya ini. Terus tujuan penelitian itu adalah jawaban dari rumusan masalah, ya. Nah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama kan ini menjawab pertanyaan yang ini, ya. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa. Yang kedua, seberapa besar, nah, untuk mengetahui besarnya kontribusi motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa, gitu, ya. Jadi harus nyambung ya, kalau rumusan masalahnya 2 berarti tujuannya juga harus 2, nggak boleh 3 atau lebih, atau 1 gitu nggak boleh ya. Nah, terus jadi manfaat penelitiannya itu apa Bapak Ibu ya? Kita biasanya manfaat penelitian itu ada manfaat teoritis dan juga ada manfaat praktis. Manfaat teoritisnya ini diharapkan dapat memperkaya kajian teori tentang hubungan motivasi belajar dan prestasi belajar serta memperkuat teori motivasi prestasi McClellan dan teori harapan Virum dalam konteks pendidikan menengah ya. Jadi jelas sudah memiliki apa namanya di awal kita mau pakai teorinya siapa gitu ya. Nah, kemudian manfaat praktisnya bagi guru dan sekolah, bagi siswa dan bagi peneliti selanjutnya gitu ya. Sehingga judul penelitiannya itu sudah bisa ditebak ya Bapak Ibu ya. Kira-kira judul penelitiannya apa? Ibu Dinda. Iya, Pak. Hadir, Pak. Ya, kira-kira judul penelitiannya apa jadinya? Udah dijelasin tadi yang poin-poin sebelumnya itu, jadinya kira-kira apa ya? Pas harusnya bisa menebak kan. Kita ngomongin motivasi belajar, kita ngomongin prestasi belajar di SMP ya. Jadi kurang lebih gini judulnya, misalnya pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa sekolah menengah pertama. Misalnya kalian bisa tambahkan misalnya ya, studi kasus di SMP XYZ Kota Surabaya misalnya gitu ya. Jelas ya, ini untuk bagian pendahuluan gimana sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan dulu tidak di bagian pendahuluan ini Bapak Ibu? Tidak, Pak. Insya Allah tidak, Pak. Bisa dipahami. Jadi coba diulangi lagi Ibu Ayu, di dalam latar belakang itu harus ada apa aja tadi? Latar belakangnya ya kita karena tadi kita ngomongin pendidikan ya kita jelasin sedikit tentang pendidikan, lalu kita tentang motivasi belajar ya dan juga tentang prestasi belajar ya, realitas di lapangan tuh. Jadi kan berarti di pendahuluan itu memang kita juga udah harus ke lapangan sebetulnya gitu ya. Kita melakukan observasi gitu ya. Kenapa kita melakukan observasi? Ada sesuatu yang janggal tidak di dalam sekolah tersebut, terutama yang
berkaitan dengan motivasi belajar siswa dan juga prestasi belajar siswa. Jadi memang harus kita tentukan dulu di awal ya, variabel yang mau kita cari itu apa, yang mau kita teliti variabelnya gitu ya. Jadi motivasi belajar ini adalah variabel X-nya kan, ya, dan prestasi belajar adalah variabel Y-nya, ya. Lalu tadi di latar belakang itu kita perlu ada yang namanya research gap, ya. Kesenjangan penelitian, kok si Wahyuni dan Rahmawati mengatakan pengaruhnya positif dan signifikan. Tapi Sutrisna mengatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan gitu ya. Inilah muncul research gap, alasan kenapa saya melakukan penelitian di sini gitu ya. Selain itu juga ada yang namanya kesenjangan empiris atau empirical gap ya. Kesenjangan empiris itu yang ada di lapangan gitu ya. Peneliti sebelumnya itu mereka melakukannya itu SMA, untuk anak SMA, untuk anak perguruan tinggi. Kalau saya makanya di lapangan itu secara empirisnya, secara empirik, secara nyatanya itu kalau saya sih di SMP saja karena kan cocok nih, karena motivasinya mungkin masih harus didorong dulu gitu, nggak seperti anak kuliah misalnya gitu ya. Dan juga ada theoretical gap ya, kesenjangan secara teoritis ya. Dengan menguji secara empiris teori motivasi belajar dalam konteks siswa menengah pertama sekaligus memberikan kontribusi bagi penguatan teori motivasi prestasi McClellan. Tahu dari mana? Ya tahu kita harus baca buku yang banyak ya, dari Google, baca-baca penelitian terdahulu yang relevan, atau dari perpustakaan universitas terbuka gitu ya. Bisa diikuti ya. Kenapa tahu dari mana ya? Kita tahu itu dia dari buku gitu ya, atau mungkin sekarang dari Google, dari AI, ChatGPT juga bisa gitu ya, tapi ya harus dicek lagi ya, kalau ChatGPT kadang-kadang suka ada yang kurang tepat juga gitu ya, tetap harus dicek dan recheck ya. Nah itulah bab 1 atau bab pendahuluan. Lalu ada juga rumusan masalah kan. Apa sih yang mau kita teliti di dalam penelitian kita itu? Nah ini, apakah motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa? Ini variabel X-nya ya, variabel yang pertama, dan ini variabel yang keduanya. Jadi cuma ada 2 variabel di dalam penelitian kita sekarang gitu ya. Kemudian tujuan penelitian itu adalah untuk menjawab si rumusan masalah. Rumusan masalah ada 2, berarti tujuan penelitiannya juga 2. Manfaat teoritisnya juga ya dijelasin ya. Karena kita ngomongin tentang teorinya siapa ya dijelasin ya. Terus manfaat praktisnya juga ya. Buat siapa aja sih stakeholdersnya gitu ya. Mungkin bagi guru dan sekolah, siswa, dan juga bagi peneliti selanjutnya. Sehingga judul penelitiannya keluarlah gitu ya. Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi belajar siswa SMP. Terus studi kasusnya di SMP XYZ Surabaya ya. Nah selanjutnya apalagi, misalnya katakanlah berarti kita tinjauan pustaka itu konsep utama variabel pendukung. Di sini kita harus ada yang berkaitan sama apa Bapak Ibu? Motivasi belajar ya. Jadi di dalam tinjauan pustaka itu harus ada konsep tentang motivasi belajar. Nah ini konsepnya ini ya. Motivasi belajar merupakan bla 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 bla. Jadi langsung ya, ini ada kutipan langsung, kutipan tidak langsung gitu ya. Dimasukkan gitu ya Bapak Ibu, seperti itu ya. Selain motivasi belajar tadi apalagi? Prestasi belajar gitu ya. Oke, di dalam motivasi belajar itu jangan lupa ya, di dalam variabel motivasi belajar itu teman-teman juga harus menyebutkan gitu ya di sini ya, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar apa saja ya. Baca bukunya,
Terus juga indikator motivasi belajar ya. Bacalah bukunya gitu ya. Nah, kemudian selain motivasi belajar kita juga ada yang namanya apa? Tadi prestasi belajar ya. Nah, prestasi belajar itu adalah hasil yang dicapai siswa setelah melakukan proses pembelajaran ya. Nah, nanti berarti di dalam prestasi belajar itu juga teman-teman harus nyebutin faktor yang mempengaruhi prestasi belajar siswa. Indikator dari prestasi belajar itu apa aja ya. Karena nanti kan faktor dan indikator inilah yang akan jadi apa namanya yang namanya kuesioner kan nanti ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, tulis juga nanti teori-teori yang relevannya apa aja misalnya. Teori yang berkaitan dengan motivasi prestasi misalnya David McClellan misalnya gitu ya. Teori yang pertama misalnya motivasi prestasi dari David McClellan misalnya ya. Bacalah gitu ya. Kalau nggak baca nggak akan tahu gitu ya. Jadi memang harus banyak baca sebanyak-banyaknya ya. Dan kemudian ada misalnya teori harapan juga ya. Carilah teori motivasi yang memang sesuai dengan kita di sekolah. Jangan nanti misalnya teori motivasi Maslow. Teori motivasi Maslow kan nanti ngomongin orang motivasi di tempat kerja ya. Gaji, terus peningkatan kompetensi, yang kayak gitu-gitu kan. Nggak akan cocok, makanya carilah teori motivasi yang lain yang memang sesuai. Karena di sini di sekolah menengah pertama ya cari teorinya yang sesuai juga gitu ya. Kemudian apalagi Bapak Ibu, jangan lupa Bapak Ibu juga harus mencari penelitian terdahulu yang relevan ya. Keluar ya. Relevan itu ini dari Wahyuni, dari Rahmawati, Sutrisno, Rahayu, dan penelitian ini ya. Oh ini mah penelitian ini jangan dulu ya. Gitu ya. Sebenarnya 3 juga cukup lah ya. 3 juga cukup, nggak usah banyak-banyak ya. Jadi memperlihatkan Bapak Ibu itu sudah membaca gitu ya. Terus biasanya kita butuh apa lagi Bapak Ibu? Ada yang namanya hipotesis penelitian ya. Hipotesis penelitian misalnya berdasarkan uraian teori dan kerangka berpikir, maka hipotesisnya adalah H0 itu ditolak ya, tidak terdapat pengaruh. H1 terdapat pengaruh yang positif gitu. Ya. Karena tadi kita judulnya tentang apa? Pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi terhadap prestasi siswa, ya berarti harus ada hipotesis ya. Bikin aja kayak gini hipotesisnya gitu ya. Gitu Bapak Ibu ya. Bisa dipahami tidak untuk bagian apa ini tinjauan pustaka? Ibu Ayu, Siap, Bapak. Bapak Yon Mariono, Siap, Pak. apakah sejauh ini bisa diikuti maksud pembelajaran kita hari ini? Bisa, Pak. Coba diulang lagi untuk tinjauan pustakanya bagaimana? Silakan diulangi lagi. Di dalam tinjauan pustaka. Ya, Ibu Ayu bagaimana? Ya, siap, Pak. Ada hipotesisnya, Pak. Dari awal dulu dong.
Awalnya apa? Variabel. Siap, variabelnya Pak. Tentang motivasi belajar. Motivasi belajar dan apa? Dan prestasi belajar Pak, izin. Siap. Ya, nanti makanya kan inilah di tinjauan pustaka itu sebagai fondasinya kita baca gitu ya tentang motivasi belajar apa aja baca gitu ya. Siap. Dan juga prestasi belajar dibaca juga. Ini kan kita fondasinya senjata kita untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, jangan lupa juga nanti apa aja nih faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, indikator motivasi belajar apa aja gitu ya. Baca juga nantilah ini yang akan menjadi kuesionernya Bapak Ibu ya. Nah, terus selain itu juga ada teori yang relevannya yang mau kita pakai apa nih? Oh, kalau saya mau pakai teori yang sebelum itu, teori yang relevan itu pakai teori motivasi prestasi David McClellan ya. Kenapa ya Pak? Ini tua banget ya tahun 61 ya memang karena teori motivasi prestasi itu diciptakannya itu ditemukannya oleh David McClellan. Jadi meskipun ada yang mengatakan 10 tahun ke belakang gitu ya, oke lah kalau misalnya itu bukunya buku-buku bahasa Indonesia gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan teori yang emang benar-benar teori dasarnya dari diciptakan oleh Bapak David McClellan ini, mau udah lama juga ya nggak apa-apa. Karena kan ini dia originalnya dari Bapak David McClellan ini gitu ya. Gitu ya. Jadi ada pengecualian ya misalnya kalau misalnya lah kan harusnya 10 tahun ke belakang kita pakai bukunya. Iya, kalau bukunya buku-buku revisi, kalau bukunya buku-buku yang comot sana sini gitu ya, buku bahasa Indonesia misalnya. Tapi karena ini teorinya memang teori dasarnya kita pakainya ini ya ya memang sudah sepantasnya kita pakai yang apa namanya yang original gitu ya meskipun lama ya nggak apa-apa kan ini original gitu ya. Dan juga teori harapan, ekspektasi teori Virum ya. Nah, dan jangan lupa juga kita menaruh apa penelitian terdahulu yang relevan untuk bisa meyakinkan si pembaca. Kita tuh udah baca loh, kita tuh udah survei dari jurnal-jurnal sebelumnya juga kita udah survei, udah baca nih judul-judulnya tentang yang berkaitan tentang motivasi dan juga prestasi gitu. Kita udah baca, memperkuat kemampuan kita, menunjukkan nih kita udah pengalaman. Saya siap untuk melakukan penelitian yang berkaitan sama apa motivasi belajar dan prestasi siswa gitu ya Bapak Ibu. Dan karena kita tadi judulnya pengaruh ya, ingat ya pengaruh ya, maka ada hipotesis penelitian. Tapi kalau misalnya analisis gitu rasanya tidak perlu gitu ya. Karena nanti terbukti tidak hipotesis ini. Hipotesis itu kan dugaan kita sementara gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam apa metode penelitian ya. Desain penelitian, fokus atau variabelnya, teknik pengumpulan data apa kemudian teknik analisis datanya gitu ya gitu ya gitu ya Bapak Ibu ya Ibu Siti, Ibu Ayu, Bapak Adik dan juga Bapak Yon Mariono ya. Siap. Nah biasanya di dalam metode penelitian itu kita ada apa aja misalnya jenisnya apa misalnya desainnya apa desain misal atau langsung aja lah ya jenis saya explanatory misalnya explanatory atau survei misalnya boleh gitu ya nanti dijelasin juga lokasi dan waktunya di mana ini jadi teman-teman jangan ini ya jangan poin-poin kayak gini tapi harus kata kalimat-kalimat yang mengalir gitu ya lokasi dan waktunya ini saya kasih poin-poinnya aja gitu ya nanti dikembangkan sendiri gitu ya nanti dijelasin juga fokus atau variabelnya
Oh, variabel X-nya, variabel bebasnya itu variabel fokus variabel ya. Oke, variabel bebas. Bebasnya itu tadi apa? Motivasi ya. Motivasi belajar gitu ya. Kasih tanda panah dulu ya, saya lebih enak ya. Motivasi belajar. Ini variabel X-nya. Terus variabel terikatnya apa? Tadi prestasi kan? Prestasi ya. Prestasi belajar siswa ya. Ini Y-nya. Nanti harus dijelasin juga misalnya populasi atau sampelnya gitu ya. Populasinya seluruh siswa misalnya ya. Terus teknik samplingnya misalnya ya. Populasinya tadi misalnya seluruh siswa SMP ya. SMP XYZ dari kelas apa sih? Kelas 7 ya, kelas 7 sampai kelas 9 ya kan sekarang istilahnya gitu ya. Kemudian teknik samplingnya apa? Misalnya simple random sampling misalnya ya. Simple random sampling itu siapapun boleh gitu lah ya. Simple random sampling itu ya. Ukuran sampelnya misalnya daya jangkauannya misalnya totalnya katakanlah ada 500 siswa misalnya. Oh, ukuran sampelnya saya mau 50 atau 40 responden aja gitu ya. Boleh ya. Kan minimal itu biasanya minimal 30 responden ya. Tapi harus proporsi ya. Proporsi itu maksudnya gini. Kalau misalnya tadi minimal 30 responden kan ada kelas 7, kelas 8, kelas 9. Berarti nanti kelas 7-nya 10 responden, kelas 8-nya 10 responden, dan kelas 9-nya juga 10 responden. Jangan misalnya kita ngambil 30 responden, kita ambil aja kelas 7 semuanya misalnya gitu ya. Nggak boleh gitu ya. Harus mewakili gitu ya. Ada yang kelas 7, ada yang kelas 8, dan juga ada yang kelas 9 gitu ya. Bisa diikuti sampai sini Bapak Adik Setiawan. Nggak kedengeran suaranya. Mungkin error. Ya udah nggak apa-apa. Ya gitu ya. Terus apalagi misalnya teknik pengumpulan datanya gimana? Nah, apakah penyebaran kuesioner kah? Apakah dokumentasi kah? Ya, silahkan ya. Terus informannya ya. Informannya harus jelas Bapak Ibu ya. Responden utama misalnya. Responden utamanya berarti siapa? Ibu Siti, Ibu Ayu. Responden utama kita siapa? Anak SMP, Pak, izin menjawab. Ya, betul ya. Siswa SMP-nya gitu ya. Ya, Kemudian misalnya kita juga butuh yang namanya responden pendukung meskipun misalnya ini opsional misalnya ya. siap. Misalnya siapa gurunya atau mungkin wali kelasnya misalnya ya. Fungsinya untuk apa? Untuk verifikasi data gitu ya. Benar nggak sih ini gitu ya? Karena kan kita cuma dari pertanyaan kuesioner aja rasanya nanti kurang gitu ya. Nah, kemudian teknik analisis datanya gimana? Nah, inilah yang sebetulnya mau saya garap hari ini jelaskan gitu ya. Teknik analisis datanya itu justru ini yang seringkali orang suka kebingungan gitu ya. Ya, oh iya, sebelumnya ini saya ngomonginnya tentang kuantitatif dulu ya. Ini kuantitatif ya. Bisa juga kualitatif, Bapak, kualitatif cuma nanya-nanya gitu, ya boleh gitu ya. Wawancara-wawancara aja, observasi-observasi aja, boleh gitu ya. Silahkan terserah ya. Jangan ngedenger kuantitatif, ada statistik sulit, enggak ya. Enggak ada yang sulit selama kita mau pelajari gitu ya. Insya Allah bisa ya. Nah, sekarang misalnya ya,
tadi ya, misalnya kita ngomongnya kuantitatif ya, dan jangan lupa kita cuma ada dua variabel aja, variabel X dan variabel Y ya. Nah, terus sekarang tugas Bapak Ibu apa sih? Kan kalau kuantitatif itu berarti Bapak Ibu harus menulis atau menyebarkan kuesioner. Betul ya? Harus menyebarkan apa? Kuesioner ya. Nah, kuesioner itu misalnya contohnya misalnya ini saya langsung aja gitu ya. Kuesioner penelitian ya. Kan berarti harus nyebarin kuesioner nih sekarang ya. Misalnya, nah kuesionernya. Tadi ceritanya saya ada 10 indikator untuk X dan juga 10 indikator untuk yang Y ya. Nah, tadi kan X itu motivasi belajar ya. Mengacu pada indikator apa aja? Pada hasrat berprestasi, dorongan belajar, harapan, penghargaan. Nah, inilah indikator-indikatornya. Nah, nanti Bapak Ibu bikin pertanyaan-pertanyaan yang nanti yang memang sesuai, harus yang relevan ya. Tanya yang benar-benar si pertanyaan itu menunjukkan motivasi belajar indikatornya gitu ya. Bukan pertanyaan deh, pernyataan ya. Pernyataan ya. Nanti misalnya saya bikin nih 10 indikator, dapat dari mana indikator ini? Dapat dari baca teori-teori buku sebelumnya. Apa aja sih yang jadi apa indikator dari motivasi belajar itu gitu ya. Nggak bisa ya, Bapak Ibu tolong digarisbawahi ya. Nggak boleh bikin pernyataan ataupun baik itu kuantitatif ataupun kualitatif gitu ya. Oh, kalau saya kualitatif cuma wawancara, tetap wawancara juga harus ada dasarnya. Yang mau ditanyainnya tuh tentang apa, harus ada dasarnya, dasar teorinya, teori siapa. Ya, nggak boleh Bapak Ibu bikin sendiri ya. Nggak boleh, harus punya pegangannya dari teorinya, teori siapa gitu ya. Begitu kuanti ataupun kualitatif sama ya gitu ya. Nah, saya misalnya ini 10 nih. Udah dapat ceritanya gitu ya. Saya udah dapat ceritanya gitu ya. Oh, ini nih ternyata yang paling mewakili itu ini misalnya. Saya belajar karena ingin mencapai nilai yang tinggi di sekolah gitu ya. Saya terus pernyataan kedua, saya berusaha memahami pelajaran meskipun materi sulit gitu ya, dan seterusnya bla bla gitu ya. Nanti si anak-anaknya itu kan atau respondennya ya menjawab kan, memilih mana yang misalnya sangat setuju, setuju, cukup setuju, tidak setuju, atau sangat tidak setuju ya. Nanti kan dikonversi ya. Ini kita menggunakan yang disebut sebagai istilahnya itu adalah skala Likert gitu ya, skala Likert. Nah, kemudian variabel Y-nya tadi prestasi belajar saya dapat juga 10 nih misalnya gitu ya. Jadi pernyataan-pernyataan ini harus dari pengembangan dari teori yang ada gitu ya. Pengembangan dari teori yang ada ya. Kira-kira yang cocoknya apa? Nah, silahkan gitu ya. Sama gitu ya. Nah, sangat setuju itu nanti skornya 5. Setuju, kalau misalnya yang ngejawabnya setuju, nanti dia skornya 4. Cukup setuju, 3. Tidak setuju, 2. Sangat tidak setuju, 1. Ya. Bisa diikuti nggak maksud saya ini, Bapak Ibu? Bisa, Pak, bisa izin. Bisa, Pak, bisa. Tadi ini kuesioner ini, pernyataan-pernyataan ini dapat dari mana? Izin Bapak dari hasrat berprestasi, dorongan belajar, harapan, penghargaan, ketekunan, minat. Iya. Gimana, Pak? Dari teori kan. Oh, ya, siap, Pak. Dari teori, Pak. Dari teorinya, makanya baca tuh teorinya. Saya pakai teori siapa, Ibu pakai teori siapa, silakan. Yang penting harus nyambung ya. Yang penting nggak boleh bikin sendiri gitu ya.
itu nggak boleh ya kalau bikin sendiri ya, harus dari teori, ini dasarnya gitu. Biasanya nih kalau misalnya kita skripsi gitu ya, kita sidang itu pasti suka ditanya gitu, ini kamu dapat dari mana misalnya gitu ya. Nah, pasti ditanya gitu ya. Ya, tetap Bapak Ibu juga harus ini ya. Nah, gitu ya. Nanti ini sangat setuju itu skornya 5, setuju 4, cukup 3, tidak setuju 2, dan sangat tidak setuju 1 gitu ya. Nah, berarti kan ini dari sini kita sebarin tuh kuesionernya ya. Kuesioner-kuesionernya kan kita sebar-sebarin ya. Nanti kan kita dapat tuh misalnya jawaban-jawaban dari ini ya, misalnya ada yang sangat setuju, ada yang tidak setuju, misalnya kan pasti mereka si responden itu jawabannya kan pasti macam-macam ya, gitu ya. Nah, terus selanjutnya gimana gitu ya. Nah, katakanlah misalnya contohnya mana ya? Bentar ya, saya cari dulu. Katakanlah ini ya, saya udah nemu nih, udah dapet misalnya ya. Lalu saya masukin ke Excel Bapak Ibu ya. Nanti misalnya kan ini X ya, ini kan variabel X motivasi belajar ya. Nanti kalau di Excel kasih aja misalnya ini nomor 1 itu X1, X1 ini X2, X3, X4, X5, X6 misalnya gitu ya. Buat di Excel buat ininya aja sih apa biar nggak ke apa kan kalau kita nulisnya gini mau kepanjangan gitu ya pernyataannya. Ini juga ya misalnya Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Saya sebarin nih ceritanya ke 40 responden ceritanya tadi ya. Nah, nanti saya masukkan ke Excel. Ketemulah kayak gini Bapak Ibu ya. Nah, ini ceritanya kan tadi X1 itu berarti pernyataan yang pertama ya. Pernyataan yang pertama itu tadi tentang apa sih? Tentang saya belajar karena ingin mencapai nilai yang tinggi di sekolah. Ini X1, S2, saya berusaha memahami pelajaran. Nah, kan gitu ya. Nah, saya masukin nih ke Excel ya Bapak Ibu ya. Berarti ini kan berarti ini responden 1, ini responden 2, responden 3, responden 4. Ada berapa tadi? Ada 40 responden kan yang saya sebarin itu kan ke 40 orang. Ya. Nah, ini X1 sampai X10 itu adalah yang jawaban yang tadi 10 indikator untuk yang motivasi belajar itu gitu ya. Gitu ya, bisa diikuti nggak maksud saya ini? Dan kalau yang Y1 sampai Y10 itu adalah yang jawaban apa? Jawabannya ini ya, yang jawabannya eh, prestasi belajar gitu ya. Jadi ini responden pertama dia ngejawab gitu ya. Ini responden kedua, ini responden ketiga, dia jawab 10 pertanyaan. Responden keempat, responden kelima gitu. Bisa diikuti nggak maksud saya nih? Kalau 3 itu misalnya pertanyaan ini X1 1, berarti ini responden pertama dia menjawab pernyataan yang pertama gitu kan. 3 itu berarti masuk ke dalam kategori apa? Cukup setuju kan? Ya. Tadi kan 5, 4, 3, 2, 1. Kan ini sangat setuju. Kalau 5, kalau 4 setuju, kalau 3 cukup setuju, 2 kurang setuju, 1 tidak setuju. Kan gitu dia tadi ya simbolnya. Berarti ini kalau 3 itu berarti apa Ibu? Cukup setuju gitu ya. Bisa diikuti nggak maksud saya di sini? Bisa, Pak. Coba kalau untuk misalnya Y3, ID 3, ininya Y3, berarti apa maksudnya 5? 5 sangat setuju, Pak. Izin menjawab. Untuk pertanyaan yang prestasi belajar, pernyataan yang ketiga itu si
responden ketiga untuk pernyataan ketiga itu dia jawabnya adalah sangat setuju. Sangat setuju. Nanti kan dimasukin kan dikonversi ke angka ya. Dikonversi ke Siap. angka terus dimasukin ke dalam Excel ini kan. Ya. Siap. Ah ya, bisa diikuti ya maksud saya ya. Siap, bisa Nah, Pak, izin. terus total X-nya, total X itu adalah yang ini. Total X itu adalah yang ini ya. 37. Total Y 20 itu adalah yang ini gitu. Ya. Terus ini dua-dua dari mana? Dari sini yang kuning ini ya. 39 dari mana? Dari ini gitu. Totalnya. Bisa diikuti ya Bapak Ibu ya. Siap, bisa Bapak. Bener ya, ini karena ini penting loh buat kalian Benar, Bapak Pak. Ibu Iya. ya. Ha, ya. Ya, siap, Oke, oke. Bapak. Ini udah dimasukin nih ke Excel ceritanya. Nah, karena kuantitatif ya, kita harus mengecek dulu apakah si pernyataan-pernyataan ini valid atau tidak ya. Makanya kita perlu ada yang namanya apa Bapak Ibu? Uji validitas dan uji reliabilitas dulu Bapak Ibu ya. Urutan-urutannya itu Bapak Ibu juga harus tahu gitu ya. Nah, urutannya itu kayak gini Bapak Ibu ya. Ini untuk yang dua variabel ya. Uji validitas, uji reliabilitas, terus ada uji asumsi klasik yang terdiri dari 4 ini, uji normalitas, linearitas, heterokedastisitas, dan multikolonaritas. Dan yang terakhir adalah analisis regresi linearnya ya. Oke ya Bapak Ibu ya, gampang ya. Nah, kita buka SPSS ya, saya buka dulu ya IBM SPSS. Nah, kan kita ngitungnya pakai Excel bisa sih, cuma ya kayaknya lebih gampang pakai SPSS ya. Nah, makanya disinilah secara teknis akan saya jelaskan sedikit ya menggunakan SPSS untuk menjawab yang ini semua gimana caranya gitu ya. Ntar ya, lagi loading ini. Mungkin agak lama juga ya. Oke, ini udah keluar ya. Nah, ini SPSS-nya. Nah, tadi yang file yang tadi itu, Bapak Ibu, masukkanlah ke SPSS gitu ya. Mana? Nah, kan sama ya. Ini ya, ini 3 ya, ini 3, 3, 5, 4, 3, 3. Kelihatan nggak? 3, 3, 5, 4, 3 gitu ya, sama ya. Sama, Pak. Kalau yang dua ini kan 3, 3, 2, 2, 1, 3. Ini kan juga sama ya, 3, 3, 2, 2, 1, 3 gitu ya. Nah ini saya copy paste semua yang ini ya. Saya copy paste semua ini. Saya copy paste ya. Yang X1, X2 yang headline-nya jangan ya. Heading ini jangan ya. Nah saya masukkan ke mana? Ke SPSS. Paste aja di sini. Gitu ya. Ini kan ada data view, ada data mana ada data view, ada variable view. Nah, nanti di variable view-nya kita bikin heading-nya misalnya X1, X2, X3, X4 sampai X10 kan. Terus udah gitu Y1, Y2 sampai Y10 tuh terus total X dan total Y. Biar tadi sesuai sama dengan yang di Excel tadi gitu kan. Ya, jelas ya Bapak Ibu ya. Biarkanlah ini abaikan aja sih, yang lainnya semuanya abaikan, yang penting ini namanya aja gitu ya. Nah, kita kan dapat nih kayak gini jadinya. Jadi ini si heading ini tuh ngisinya itu tadi dari mana? Dari variable view ini X1, X2, X3, X10, terus Y1, Y10, total X, total Y gitu ya. Kan sama tuh kayak gini. Ini total X-nya 37, total Y 20 gitu kan. Nah, sekarang tadi tugasnya itu apa Bapak Ibu? Ini ya, apa? Kuesioner udah.
Terus sekarang kita menghitung apa namanya? Validitas ya. Oke. Nah, gimana cara melakukan validitas ini gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, validitas itu kan ada validitas dan juga ada reliabilitas. Kita mengukur apakah si pernyataan-pernyataan tadi memang ukurannya untuk menghitung motivasi dan untuk mengetahui motivasi dan mengetahui prestasi belajarkah gitu kan. Ibaratnya gini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan misalnya pengen tahu tuh berat badannya. Kalau pengen tahu berat badannya itu pakai apa sih? Pakai timbangan badan manusia kan? Benar ya? Pakai timbangan badan Ya manusia. Nah, Pak. itulah valid. Nah, pernyataan-pernyataan yang 10-10 tadi juga itu ibarat seperti timbangan. Valid nggak si pernyataan-pernyataan tadi gitu. Untuk menghitung untuk mengukur, mengetahui motivasi belajar dan juga apa tadi prestasi belajar gitu ya. Nah, sekarang kita lakukan validitas dan reliabilitasnya gitu ya. Nah, ini kan kita udah dapat nih gimana caranya untuk yang apa validitas dan reliabilitas dulu ya. Kita masuk ke analyze ya. Kemudian kita cari yang scale. Mana scale? Nah, ini scale, lalu reliability analysis ya. Dapatlah ini gitu kan. Nanti muncul nih keluar kayak gini gitu ya. Nah, nanti gimana? Tadi kan variabelnya ada yang X, ada yang Y ya. Nah, jadi satu-satu ya. Yang X aja gitu. Jadi di sini X1 sampai X10 gitu ya. Caranya gimana ini diklik pakai CTRL bisa ya. CTRL klik, CTRL klik, CTRL klik, CTRL klik gitu ya. Nah, ini kan udah ya. Kita mau yang motivasi belajar dulu ya, yang X ya. Jangan digabung loh, nggak boleh digabung ya. Berarti X1 sampai X10 ya. Kita klik ini yang tanda panah. Klik aja gitu ya. Nah, kan udah masuk nih ke dalam items ya. Nah, lalu apalagi masuk ke statistik ya Bapak Ibu ya. Nah, di statistik ini kan muncul nih kayak gini ya. Nah, statistik ini kan muncul apa aja yang diklik, yang item, yang scale if item deleted ya, yang 3 ini aja gitu ya. Continue. Oke. Jreng keluar. Reliability nanti keluar nih hasilnya kayak gini gitu ya. Reliability ya. Apa maksudnya ini reliability dan validity gitu ya. Kita lihat dulu nih reliability-nya gitu ya. Kita dapat nih reliabilitasnya itu adalah 0,923 ya. 0,923 itu artinya apa? Artinya bentar ya. Nah, biar saya tulis di sini aja ya Bapak Ibu ya. Biar nanti ini jadi satu dokumen yang utuh gitu ya kan tadi udah kan tadi dari atasnya ini biar jadi dokumen yang utuh ya. Sekarang kita menghitung apa validitas ini bentar saya ke bawahnya ada nggak? Oh nggak ya udah. Nah ya kan ini kuesioner udah. Nah kayak validitas dan reliabilitasnya. Reliabilitasnya ini kalau Bapak Ibu lihat adalah kita menyebutnya itu sebagai Cronbach alpha ya. Ciri-cirinya apa kalau Cronbach alpha itu harus lebih besar apa rentangnya itu. Bentar saya cari dulu ya. Oke, saya langsung copy paste aja ya. Nah, ini nilai-nilai Cronbach alpha itu, nah ini ya.
Kalau 0,90 berarti dia sangat reliable. 0,80 sampai 0,89 reliable, 0,7 sampai 0,79. Ini bukan ketentuannya bukan dari saya ya, ketentuannya memang dari buku statistiknya kayak gini gitu ya. Bapak Ibu ya, dari buku statistiknya. Sekarang Bapak Ibu lihat, ini kita punyanya angkanya berapa? Lihatnya di Cronbach Alpha ini. 0,923. 0,923 ya. Nah, berarti ya nilai kita 0,923 nih yang ini 0,923 artinya konsistensi internal antar item sangat baik ya. Jadi semua item yang tadi X1 sampai X10 itu dalam instrumen penelitian itu saling mendukung untuk mengukur konsep yang sama, yaitu mengukur konsep apa? Motivasi belajar gitu ya. Nah, jadi 0,923 itu kan dia maksudnya sangat reliable, berarti tadi pernyataan-pernyataan yang tadi itu masuknya ke dalam sangat reliable, satu sama lain itu mereka nyambung gitu ya. Pernyataannya itu nyambung, nggak asal-asalan. Nah, makanya itulah pentingnya Bapak Ibu nanti bikin kuesionernya harus bener gitu ya. Terus apalagi tadi udah ya. Nah, sekarang kita lihat ininya validitasnya. Nah, untuk melihat validitas itu Bapak Ibu harus melihat ini nih correlated item total correlation-nya ya. Ciri-cirinya apa? Valid jika R-nya lebih besar dari 0,3 ya. Coba, ini yang pernyataan X1 pernyataan pertama kan untuk tadi apa? Untuk yang motivasi belajar ya. Nilainya 0,640. 0,640 itu lebih besar dari 0,3 bukan? Nilainya 0,640 ya. 0,640 itu kan lebih besar daripada 0,3 ya. Artinya apa? Artinya untuk yang item pernyataan pertama ini dia valid. Oke, ya. Kemudian X2. X2 berapa? 0,670 ya. Lihatnya yang kolom ini ya, corrected item total correlation ya. 0,670 lebih besar dari 0,3 enggak? Lebih besar, Pak. Artinya berarti item yang kedua ini valid gitu ya. Begitu seterusnya. Ini kalau teman-teman lihat di atas 0,3 semua ya. Corrected item total correlation-nya ya. Seterusnya kalau dia di atas 0,3 valid ya? Ya valid ya. Nah, terus Bapak Ibu gimana kalau misalnya ada item yang misalnya dia kurang dari 0,3. Nah, jadi pertanyaan kan? Ya, Pak. Kalau misalnya Kalau ya gimana? dia di bawah 0,3, Pak. Nah, oke ya. Ini alhamdulillah ya angka-angka saya bagus-bagus semua ya di atas 0,3. Jadi nggak ngerepotin gitu ya. Tapi gimana jika ada yang tadi kan syaratnya gini ya, valid jika R-nya lebih besar dari 0,3 kan? Betul ya? Valid jika R-nya lebih besar dari 0,3. Bagaimana pertanyaannya jika ada R-nya justru kurang dari 0,3? Kan kita muncul pertanyaan lagi ya. Berarti artinya dia tidak valid ya. Artinya tidak valid. Kalau nggak valid gimana? Nah, kalau misalnya nggak valid, berarti mau nggak mau, si butir pernyataan yang tadi itu harus dihapus gitu ya. Misalnya, misalnya X3-nya
ini sih alhamdulillah ya semuanya 0,3 di atas 0,3 semua ya. Tapi misalnya contoh aja lah ya, ada misalnya X3-nya itu di bawah 0,3. Nah, kalau misalnya jika jika di bawah jika sama gitu ya, jika sama atau di bawah nilai 0,3, maka item tersebut harus dihapus ya. Jadi nanti Bapak Ibu, item yang misalnya tidak valid yang tadi itu dihapus aja. Nanti dihitung ulang. Tapi tanpa menggunakan yang X3. Karena kan tadi X3 ceritanya di bawah 0,3 gitu ya. Jadi tadi kan sebelumnya 10 kan, X1 sampai X10 kan, sebelumnya kan ada 10 ya. Nah, jadi mau nggak mau kalau yang nggak valid itu harus kita buang. Artinya si pernyataan itu tuh nggak mewakili sebagai pernyataan untuk kita mengetahui motivasi belajar gitu ya. Pak, kalau misalnya banyak ya nggak apa-apa, misalnya asal misalnya ini 10 misalnya, ya kalau misalnya 2 atau 3 atau 4 masih oke lah, nggak apa-apa gitu ya. Dibuang aja misalnya gitu ya. Pertama kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, terus juga jadi gitu ya, kalau ini hapus, terus dihitung ulang lagi gitu. Pasti nanti angkanya itu akan berubah ya. Angka yang ininya juga nanti si cron batch alpha-nya mungkin akan berubah dan number of items-nya juga kalau tadi misalnya 3 yang dihapus berarti nanti mungkin jadi 7 gitu ya. Ya tapi nggak apa-apa, yang penting valid gitu ya. Jadi ya memang kalau statistik ya kayak gitu Bapak Ibu ya. Nah, modelnya kayak gitu ya. Nah, tadi udah ya untuk yang kita ngomongin yang apa tadi X ya atau motivasi belajar. Gimana kalau yang Y? Nah, kalau yang Y kita balik lagi nih biar biar makin mateng gitu ya. Tadi arahnya kemana untuk menghitung validitas dan apa reliabilitas itu gitu ya. Jangan lupa ya, analyze, kemudian scale ya, reliability, analisis ya. Tadi kan X udah ya, yang X udah. Terus sekarang kita kembali lagi nih yang X-nya gitu ya. Nah, sekarang kita masukinnya yang Y. Jadi nggak boleh digabung ya Bapak Ibu. Ingat, jangan digabung X sama Y. Semua jangan ya. Apalagi kalau sama total X, total Y, udah pasti nanti hasilnya jadi ngaco. Karena kan kita kalau validitas reliabilitas itu kita cuma pengen tahu si tiap-tiap variabelnya aja gitu. Valid atau enggak indikator yang ada di dalam variabel itu gitu ya. Nah ini ya, Y1 kita ceritanya ini mau ngambil yang prestasi belajar kan. Udah ya, 1 sampai 10 nih, udah kita geser. Terus statistik, jangan lupa checklist item, scale, dan scale if item deleted ya. Continue. Terus, oke. Nah, yang Y ya, nah ini Y ya. Kita balik lagi nih. Kita apa? Yang Y cron batch alpha-nya reliabilitasnya berapa ini Bapak Ibu? Berapa? 0,82. Ya, 0,882. Nah, nilai kita 0,882. Artinya di atas 0,882 itu berarti reliable gitu ya. Diterima, masih diterima ya. Jadi kalau yang 3 ini diterima. Kalau misalnya 0,69 berarti itu nggak reliable. Berarti mau nggak mau mungkin harus kita ganti tuh pernyataan-pernyataannya. Jadi kalau misalnya angkanya masih 0,70 masih oke lah, nggak apa-apa dipakai aja tadi yang kuesioner yang tadi gitu ya. Nah ini ya 0,882 ya. Ini saya copy aja deh ya biar teman-temannya ingat di sini ya. Gitu ya ini ya. Nah nanti biar dipelajari lagi di rumah gitu ya. 0,88.
Nah, kemudian ini corrected item total itu adalah untuk menghitung apa? Validitasnya, ya. Nah, untuk menghitung validitasnya, saya gini aja deh. Ya. Di atas 0,3 semua ya, berarti ini bagus angkanya gitu ya. Angkanya bagus, pernyataan item-item pernyataannya bagus. Berarti artinya apa? Baik itu yang variabel X, motivasi belajar, dan juga variabel Y, prestasi belajar, sama-sama valid dan reliable, dan kuesioner itu boleh dilanjut gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Karena kalau misalnya nanti hasilnya jelek ya, misalnya ada yang di bawah 0,3, tetap aja dipaksa misalnya gitu ya, pasti kesananya akan gagal. Hasilnya pasti jadi jelek semua gitu ya. Saya kasih tahu aja. Hasilnya pasti jadi jelek semua, itu nggak akan ada yang bagus gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi artinya kuesioner kita layak digunakan untuk penelitian ini karena hasilnya konsisten dan setiap butir pertanyaan mengukur aspek yang sama dari konstruk yang dimaksud ya. Nah, udah variabel validitas dan reliabilitasnya udah oke. Sudah oke gitu ya validitas dan reliabilitasnya. Terus tadi selanjutnya apalagi Bapak Ibu? Ini kan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier ya. Oke, uji asumsi klasik ya. Nah, selanjutnya ini nih uji asumsi. Tadi validitas, reliabilitas udah oke, centang hijau ya. Sekarang kita uji asumsi klasik. Nah, gimana uji asumsi klasik ini ya? Uji asumsi klasik itu kita ada uji normalitas, ada uji linearitas, hetero, dan multikolonialitas ya. Uji linearitas. Oke, uji linearitas. Ya, kita balik lagi ya. Sini, ini kan tadi suruh nyari ini ya, normal. Manfaatnya apa sih uji normalitas itu? Oke, manfaatnya untuk memastikan bahwa data berdistribusi secara normal sehingga analisis statistiknya itu dapat dilakukan secara valid gitu ya. Nah, gimana caranya normalitas ini? Kita masuk ke analyze, deskriptif statistik, explore. Nah, sekarang ya ada dependent ya. Dependent itu kan berarti dia terikat ya. Ada independen, ada dependent. Independen, hore, merdeka, independen, Indonesia merdeka. Berarti yang variabel X-nya, yang variabel bebasnya. Kalau yang dependent itu variabel yang terikatnya. Berarti kita masukkanlah total Y-nya. Ya, total Y kita masukkan. Ya. Nggak usah semuanya, udah yang Y aja, kan Y dependent kan. Yang dependent itu yang dia prestasi belajar itu kan pasti dia terikat sama motivasi kan. Motivasi kan bebas, motivasi yang menggerakkan prestasi belajar. Bisa diikuti nggak maksud saya? Prestasi belajar itu kan muncul kalau ada motivasi dulu ya. Kalau nggak ada kalau motivasinya bagus, kira-kira prestasinya bagus nggak? Bagus, Pak. Kalau motivasinya jelek, prestasinya bagus atau jelek? Jelek, Pak.
prestasinya jelek, Pak. Ya, berarti kan prestasi itu yang Y itu kan dia terikat kan, dependent. Yang X itu dia bebas, gitu kan. Dia Berarti bukan yang X Pak ya dimasukkan situ Pak ya. yang Y aja, kan dependent. Dependent Ya, itu ya, yang Pak. terikat. Yang terikat itu kan prestasi. Prestasi kan terikat sama motivasi. Kalau motivasinya jelek, ya berarti si prestasi juga jadi jelek. Dia kan terikat nih. Terikat sama motivasi gitu. Yang Y, ya. Ya, Pak. Bisa bisa diikuti ya maksud saya, nanti ditonton ulang lagi aja lah videonya ya. Nah, tadi kemudian jadi lupa lagi ya, coba balikan lagi lah. Ke analyze ya, kemudian deskriptif statistik, kemudian explore kan. Nah, kita masukkan yang total Y-nya aja ya, satu aja totalnya. Jangan Y 1 sampai 10, jangan. Totalnya aja gitu ya. Masukkan ke sini dependent list ya. Nah, terus ke mana? Ke plots ya. Ke plots. Nanti kan dia keluar nih muncul gini. Nanti normality ya. Normality plots with test ya. Ini harus dicentang. Continue. Kan kita normalitas ya. Ingat ya kan kita lagi mau ngomongin normalitas sekarang. Datanya normal nggak ini data angka-angka yang tadi gitu ya. Continue, kemudian oke. Nah, keluarlah ini ya. Ups. Nah, ini kan judulnya explore tadi ya. Nah, ini test of normality. Ya. Mana test of normality ya. Ini saya print screen aja ya, saya copy gitu di sini ya. Ini kan keluarnya angka-angkanya nggak usah abaikan lah. Kita yang test of normality-nya aja yang kita menurut kita penting ya. Kan ini normalitas ya, normality ya. Nah, ini hasilnya. Kan hasilnya ini nih sama kan, saya udah capture ya. Nah, artinya apa? Hasil uji normalitas itu menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk ya. Ya udahlah ini si penemunya itu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk ya. Nah, norma menunjukkan Kolmogorov itu menunjukkan signifikansinya nih. Teman-teman lihatnya signifikansinya ya. 0,200 kan, 0,2 gitu kan ya. Kolmogorov itu signifikansinya 0,2. Kemudian Shapiro kok jadi kayak bahasa Jawa ya. Signifikansinya berapa? 0,322 ya, 0,32. N-nya 40 ya, DF N40 kan karena tadi apa namanya ke 40 siswa kan ya, N-nya kan 40 dimasukinnya ya. N-nya 40. Oke. N40. Oke ya. Artinya apa? Nah, artinya nggak usah pusing-pusing lah ya. Ini si Kolmogorov dan si siapa? Shapiro-Wilk ini nilainya itu ya syarat normal, syarat datanya disebut normal itu jika nilainya lebih besar dari 0,05 ya. Gitu. Nah, ini 0,2 lebih besar dari 0,05 enggak? Lebih besar kan? Ya. Kan ini 0,20, ini 0,05 kan? Berarti kan ini lebih besar. Shapiro 0,322 lebih besar dari 0,05 kan? Nah, baik itu si Kolmogorov dan juga Shapiro ini pasti dia kompak sih. Kalau misalnya dia yang satu di atas 0,05, pasti yang Shapiro juga pasti di atas 0,05 biasanya gitu ya. Kesimpulannya nanti di dalam penelitian teman-teman itu berarti Y-nya atau prestasi belajar itu terdistribusi secara normal sehingga memenuhi asumsi normalitas untuk analisis parametrik. Nah, udah gitu ya, udah normal datanya. Gampang kan?
ya. Ya. Oke, kemudian uji linearitas. Ya, uji linearitas itu gunanya buat apa? Ya, gunanya untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen berbentuk garis lurus atau linear, ya. Bukan pola yang lain. Sekarang gimana caranya linearitas? Kita balik lagi ya. Kalau linearitas itu analyze, terus compare means kalau nggak salah ya. Compare means, nah ya ada means ya. Muncul. Nah, tadi kan linearitas itu memastikan bahwa hubungan antara variabel independen dan dependen itu garis lurus. Kalau X-nya ini lurus, Y-nya juga lurus gitu, naik ke atas gitu. Kan kalau apa seperti penawaran gitu ya, ngikutin kan kalau lurus naik ke atas itu berarti dia normal, bagus gitu, linear gitu. Ya. Tadi apa yang dependen itu yang Y kan? Benar nggak? Dependen yang Y, yang X itu independen. Ya, masukin ya, jangan kebalik. Awas, kalau kebalik ngaco nanti hasilnya. Kemudian option ya, dan keluar muncul gini. Ini test for linearity ya, test for linearity ini ya. Continue. Oke, des keluar ya. Mana linearity. Nah, biasanya ini tabelnya tabel ANOVA ya. Nah, ini ya. Ada tulisan. Nah, ini linearity ya. Saya copy aja deh hasilnya ya biar nanti teman-teman cek lagi ya. Nah, ini untuk linearitas. Kan hasilnya gini ya. Ya, ini fokus aja deh. Nah, ini ya linearity ya, hasilnya gini ya, teman-teman ya. Nah, linearity ya, linearity kita nilai signifikansinya adalah 0,077. Ini linearity 0,77 ya. Saya perbesar aja. Perbesar ya. 0,077 kan linearity-nya ya. Nah, syaratnya harus lebih besar dari 0,05 ya. Nah, ini kan 0,05 berarti kan ini 0,07 ya. Nah, kalau lebih besar dari 0,05 ya, berarti apa? Menunjukkan hubungan linear gitu ya. Menunjukkan hubungannya dia linear ya. Tapi kalau nggak salah kalau 0,07 itu dia belum signifikan gitu ya. Ini harus baca lagi nih di buku statistiknya ya. Karena dia bisa linear tapi ada yang signifikan, signifikannya kuat, signifikannya sedang, signifikannya lemah misalnya gitu ya. Belum signifikan tapi dia linear gitu ya. Tapi dia naik ke atas tapi nggak yang rapat banget gitu. Kalau kita lihat garisnya itu ya. Udahlah diterima aja dulu ya sekarang ya. Terus deviation from linearity-nya. Deviation from linearity-nya itu nih angka ini 0,403 ya. Deviation from linearity-nya itu dia nilainya 0,403. Syaratnya itu adalah harus di atas 0,05 ya. Ini dia kan syaratnya lebih besar dari berarti tidak ada penyimpangan dari linearitas ya. Berarti hubungan kan 0,403 itu kan dia lebih besar ya. 0,43 itu kan lebih besar dari 0,5 ya. Berarti hubungan artinya hubungan antara X atau tadi apa? Motivasi belajar ya.
dan Y prestasi belajar bersifat linier gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ada lagi nggak yang bisa kita ambil kesimpulan dari sini. Oh, ada R ya. R ya. Nilai R kita di sini minus 0,282. Menunjukkan hubungannya negatif lemah. Ya. Negatif dan juga lemah kecil gitu ya. Terus ada R kuadrat atau R square ya. R square atau R pangkat 2. R kuadrat itu kita 0,080 kan di sini ya R-nya ya. R square-nya 0,080 artinya 8% variasi dijelaskan oleh atau gini, artinya 8% variasi atau variabel prestasi ya dijelaskan oleh variabel motivasi belajar ya. Jadi cuma 8% aja hasil ini tuh ya. 92%-nya itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti gitu ya. Sementara 92% berasal dari variabel lain yang tidak diteliti gitu ya. Nah, loh ya kayak gitu. Nah, itulah ya linearitas. Kemudian selanjutnya kita heterokedastisitas ya. Heterokedastisitasnya itu untuk mengetahui apakah ada pola tertentu di dalam sebaran residualnya gitu ya. Artinya misalnya gini, kalau residualnya menyebar secara acak, maka tidak terjadi heterokedastisitas ya. Atau bisa dikatakan aman ya. Oke ya. Gimana heterokedastisitas itu analyze regression linear ya. Sama seperti tadi ya, yang Y masukkan ke dependent, yang X masukkan ke independent. Terus kita klik plot ya. Nah, munculnya kan gini ya. Plot ya. Ada spread ya. Spread ini kita masukkan ke dalam sumbu X ya. Standardized predicted value ya. Kemudian ada juga zrecid. Zrecid kita masukkan ke Y ya. Jangan kebalik loh ya. Zrecid itu sumbu Y, spread sumbu X ya. Continue das ya. Keluarlah ini angka-angka yang sangat cantik gitu ya. Nah, ini artinya apa gitu ya. Kita yang ANOVA sama yang koefisien aja dulu ya. Ini nih, sorry, model kan ini regression ya, model summary sama yang ANOVA ya. Nah, model summary sama yang ANOVA ya. Kita masukkan nih heterokedastisitasnya. Keluarkan angka kan tadi ya. Kayak gini ya. Jadinya yang pertama apa yang bisa kita teliti dari sini? Ini kita perkecil aja deh ya. Yang pertama yang bisa kita teliti itu R kita adalah 0,282. 0,282. Artinya korelasi lemah antara variabel X. Variabel X itu apa? Variabel motivasi belajar ya. Dan prestasi belajar. Lemah korelasinya. R square
Selanjutnya R square 0,080. 0,080 artinya tadi ya menjelaskan 8% motivasi belajar hanya menjelaskan 8% terhadap prestasi belajar. Sisanya yang 92% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti ya. Kemudian ada adjusted R square ya. Adjusted R square itu kita nilainya berapa? 0,055. Nah, ya. Kemudian artinya apa? Adjusted berarti kemampuan prediksi model turun ya. Kan tadi harusnya 0,050 gitu ya. Sudah ya. Kemudian standar error of the estimate ya. Of the estimate itu 7,03374. Artinya rata-rata kesalahan prediksi sebesar kurang lebih plus minusnya kurang lebih 7 satuan. Kemudian apa? Ada lagi? Di sini 0,078 ya, 0,078. Ya, berarti artinya model regresi antara X dan Y tidak signifikan ya. Karena harusnya P itu kan tadi 0,078 kan dia ya, signifikansinya ini kan 0,78 itu kan lebih besar dari 0,05 gitu ya. Artinya X tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Y gitu ya. Dan hanya mampu menjelaskan 8% dan hanya mampu menjelaskan 8% pada Y gitu ya. Dengan kata lain, hubungannya ada, tapi lemah dan tidak signifikan. Tuh ya, kayak gini ya, gampang ya. Kemudian selanjutnya kita ada apa lagi? Kayaknya masih ada yang kurang. Bentar ya, saya cek lagi. Nah ini ya, koefisiennya kalau nggak salah ya, koefisiennya belum dapat ya. Mana minus 0,28. Oke. Ini kita copy. Nah, konstannya itu 38,0017, T-nya terus T-nya 8,269, signifikansinya 0 ya. Berarti konstanta signifikan. Berarti kita bisa dapat persamaan regresi di sini adalah Y sama dengan ini ya, 38,017 minus 0,248 ya, minus 0,248 X. Artinya setiap kenaikan satu satuan dari variabel X itu apa tadi? Motivasi ya, X atau motivasi belajar.
akan menurunkan Y atau prestasi belajar sebesar 0,248. Tapi pengaruh ini tidak signifikan karena 0,078 yang ini lebih besar dari 0,05. Selanjutnya multikolonialitas, ya. Jadi ya kayak gini ya, ya. Jadi ya ini aja nanti kesimpulannya kalian, ya. Terus saya inilah kesimpulannya, hubungan antara X dan Y bersifat negatif, lemah, dan tidak signifikan. Namun, model regresi memenuhi asumsi dasar, yaitu normalitas dan residual yang wajar. Gitu, ya. Nah, kemudian multikolonialitas, ya. Untuk mengetahui apakah hubungan kuat antar variabel independen, ya. Caranya multikolonialitas itu ke analyze regression. Nah, ini regression linear, ya. Nah, tadi benar ya. Nah, ya. Statistik, terus apalagi kolonialitas. Nah, ini ya, coloniality dan estimates ya. Continue, oke. Keluarlah lagi angka-angka cantik gitu ya. Yang mana? Nah, ini nih 38,017 nih, 0,248 ya. Oh, udahlah, ini cukup 2 ini aja ya. Residual statistik nggak usah. Hasilnya kita keluar kayak gini. Nah, jadi persamaan regresnya itu adalah Y. Sini aja ya. Y sama dengan ini 38,017 dikurangi 248 kan. Nah, kan sama ya tadi ya. Tapi yang dilihat itu di sini VIV sih, VIV ya. Ini kan tadi sama ya persamaannya ya. Nah, kita lihatnya statistiknya VIV ya. Total X itu tadi apa, motivasi belajar, PIF-nya adalah 1. Toleran 1. Artinya tidak ada multikolonialitas. Kemudian yang terakhir analisis regresi linear ya. Nah, ini sih sebenarnya yang penting ya, regresi linear ini ya. Yang jadi kunci utamanya sebetulnya ya. Regresi linear, analyze regression linear ya. Udah kan dependen dan independennya ya. Nah, kemudian kita masuk ke statistik, estimate, model fit, confidence interval, dan juga R square. Ini enggak, jangan. Nah, keluar nih
ya. Ini aja ya. Hasilnya gini. Nah, pada summary-nya jadi gimana ya? Yang pertama kita bedah. R-nya tadi 0,282. R 0,282. R 0,282 artinya korelasi lemah antara X dan Y. Bapak tahu dari mana sih korelasi lemah? Ini ada tabelnya ya, teman-teman ya. R square, nanti teman-teman cari ya. Kemudian R square-nya. R square kita 0,080. 0,080. Tadi menjelaskan 8% ya. X menjelaskan 8% pada Y. Nah, kemudian ada lagi ANOVA ya. ANOVA itu nah ini ANOVA-nya 38 ya. F 3,290, signya 0,078. Nah, karena 0, kok jadi gini? F tadi mana? Nah ini 3,290 ya. F-nya 3,290. Sig 0,078 ya. Karena 0,078 lebih besar daripada 0,5, model regresi tidak signifikan. Artinya X tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Gitu ya. Nah, udah ya, sangat mudah sekali ini ya Bapak Ibu, kakak adik semuanya ya. Silakan nanti dipelajari lagi di rumah, dipelajari lagi. Ini ada bisa diikuti tidak Bapak adik? Ya, tadi saya udah jelasin dari pendahuluan ya, latar belakang, research gap, empiric gap, theoretical gap, ada rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka. Udah jelas sejelas-jelasnya ini ya. Ya, udah sejelas-jelasnya ini ya. Tapi nanti teman-teman nggak usah plek, plek ketik plek semua, taruh gini hasil gini, nggak usah lah ya. Langsung aja misalnya karena ini kan gede ya. Udah jam misalnya persamaan regresinya ambil aja berapa, artinya apa. Terus misalnya multikolonialitasnya ininya nggak usah deh. Multikolonialitasnya VIV-nya 1 artinya tidak ada multikolonialitas. Udah gitu aja. Regresi linearnya R-nya sekian, artinya korelasi lemah. R square-nya sekian, berarti artinya apa? F-nya sekian, berarti artinya apa? Gitu aja, jadi nggak usah kayak gini-gini lah ya. Ini menjelimat dan juga bakal ngambil banyak space gitu ya. Nah, itu kalau yang hanya X dan Y saja gitu ya. Bisa diikuti tidak Bapak adik? Jadi silakan ya diikuti ya. Tadi kalau cuma 2 variabel. Tapi Bapak kalau misalnya nah ini pembahasan silakan, simpulan saran silakan ya. Bagaimana jika ada X1 dan X2 terhadap Y? Contohnya misalnya gini. Misalnya X1-nya X1 kualitas layanan misalnya ya. X2-nya misalnya nilai yang dirasa. Y-nya misalnya kepuasan pelanggan. Berarti kan nanti gambarnya itu kurang lebih gini ya. Saya coba gambar di sini ya, mana ya. Ini ya desain ya.
mana gambar itu? Insert yang shape ya. Kan gini kan nanti gambarnya itu kan. Tadi shape mana shape? Nah ini ya. Ini kejelek banget. Nah, kan nanti gambarnya gini kan. Ini X1-nya kan. X1 ini X2-nya. Ini Y-nya. Nanti kan dia gambarnya itu mana? Kan ini X1 terhadap Y. Jangan terlalu ini lah ya ini. X1 terhadap Y, benar kan? Nanti juga X2-nya terhadap Y juga, gitu kan? Nah, tapi kalau ini ada digabung X1, X2 terhadap Y, gitu ya. Bisa nggak saya bikin kotak gini? Ya kurang lebih lah ya, maaf ya kalau jelek ini ya. Atau nggak usah lah, nggak usah di ini nih. Ada juga X1, X2 terhadap Y gitu ya. Malah jadi ini ya kalau di nanti ya kayak gini ya, berarti kan nanti X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, parsial kan ya. Nanti ada juga X1 dan X2 secara simultan terhadap Y secara parsial. Nah, jadi 3. Nah, inilah sekarang gitu ya S1 dan S2-nya. Coba gimana? Misalnya saya punya data, saya tuh udah punya data, berarti kan X1, X2 dan Y ya. Nah, saya punya data nih X1, X2 dan Y ya. Nah, gimana caranya? Berarti X1, X2 dan Y itu ya. Nah, caranya itu mana ya? Saya juga lupa. Tadi kan X1 udah ya. Bentar. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan dulu tidak teman-teman? Ya gimana Bapak Adik? Suara saya masih terdengar tidak ya? Masih, Pak. Masih Pak. Masih, Pak. Oke ya, kan ini ya X1, terus X1, X2-nya, dan Y. Nah, gimana yang regresi berganda? Kalau regresi berganda itu sebenarnya sama aja ya, analyze, regression, mana regression, nah ini linear, dependennya yang Y. Sebenarnya mah sama aja. Kalau yang ini independennya akan ada S1, S2. Nah, gitu.
Sama persis sebetulnya ya. Statistiknya estimate, model fit, R square, dan collinearity gitu ya. Nah, nanti keluar kan angka-angka cantik kayak gini gitu ya. Ada R. Ini mana judulnya benar kan? Nah, regression ya. Ada R square gitu ya. Jadi dengan menggunakan yang tadi, ya saya 3 sih. Nah ini. Tapi nanti kalian nggak usah inilah ya. Jadi sebenarnya sama aja. Yang tadi yang cuma 2 variabel sama yang 3 variabel itu. Kalau yang 3 variabel urutannya sama gitu ya. Cuma kalau yang ini ya. Aduh ini kita hapus aja lah ya. Nggak penting ini ya. Cuma ada tambahannya. Tambahannya itu ini. Regresi linier berganda ya. Disebutnya regresi linier berganda ya. Regresi linier berganda itu yang harus kita lihat itu apa aja. Nah, yang R ya. R-nya 0,470. Ini saya perkecil aja lah ya supaya kalian yang nggak terlalu ini ya. Oh, malah jadi kekecilan banget. R di sini R 0,470 ya. Dan juga R square-nya 0,221. Artinya 22,1% variasi dari variabel Y dijelaskan oleh X1 dan X2 secara simultan. Sisanya 7,9 ya, sisanya 77,9% dijelaskan oleh faktor lain di luar model gitu. Terus signifikansinya misalnya regression signifikansinya 0,10 ya. Signifikansi atau p-value-nya 0,01. Kan dia di bawah 0,05 kan. Artinya X1 dan X2 berpengaruh secara simultan terhadap Y. F-nya 5,257. F 5,257 ya. Ini uji F ini semakin besar F dan signifikan, semakin kuat pengaruh secara simultan. Berarti pengaruhnya cuma 5,25 saja gitu ya. Terus ada lagi persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan 11,559 yang ini ya. Ditambah berapa? Ditambah 4,150 ya. 4,150 X1 ditambah T 3,226 X2. Artinya setiap kenaikan 1 unit X1 Y naik sebesar 4,159. Kedua variabelnya signifikan tidak? Kalau di bawah 0,05 ya. Yang X2
0,05. Jika signya di bawah 0,05, maka variabel tersebut signifikan. Ya. Ya udah, ini kesimpulannya aja gini.